Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Maulidani dan anggota saya Muhammad Rivaldi dan Ahmad Jawadi. Presentasi kali ini kita akan membahas dengan tema riya, bahaya dan cara menghindarinya. Saya Ahmad Faisal Maulidani akan menjelaskan pengertian riya, dalil-dalil riya, dan bentuk-bentuk riya. Yang pertama, pengertian riya. Mari kita pahami apa itu riya. Riya adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dengan niat untuk mendapatkan pujian, sanjungan, atau pengakuan. Misalnya, seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi untuk dipuji orang lain. Yang kedua, dalil-dalil riya. Dalam surat An-Nisa ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat riya dalam amalmu, dan janganlah kamu mengingkari Allah setelah kamu bersaksi tentangnya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan." Ayat ini menegaskan betapa berbahayanya sifat riya dalam amal ibadah kita. Yang terakhir, bentuk-bentuk riya. Riya dapat muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, dalam ibadah. Misalnya, sholat dengan gerakan berlebihan agar terlihat khusyuk, membaca Al-Quran dengan suara keras agar dipuji, atau bersedekah secara mencolok. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan kebaikan yang hanya saat dilihat oleh orang lain, berpakaian untuk pamer, atau berbicara topik tertentu agar terlihat pintar. Yang ketiga, memamerkan harta, berbicara tentang kebaikan diri sendiri dengan tujuan mencari pujian. Demikianlah pengertian dalil-dalil dan bentuk-bentuk riya. Dampak buruk riya. 1. Ditolaknya amal. Riya membuat amal tidak diterima Allah, karena amal yang diiringi riya adalah amal yang tidak ikhlas. 2. Hukuman di akhirat. Riya merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Dalam Al-Quran, Allah SWT menggambarkan orang yang berbuat riya sebagai orang yang akan dihukum di akhirat. 3. Kekecewaan di dunia dan akhirat. Ia akan menyebabkan kekecewaan dan penyesalan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman bahwa orang yang berbuat riya akan mendapat kekalahan di dunia dan akhirat. Tanda-tanda riya: merasa sedih atau kecewa ketika amalnya tidak mendapat pujian atau pengakuan. Merasa senang dan bangga ketika amalnya dipuji atau mendapat pengakuan dari orang lain. Terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang amalnya, apakah mereka akan memuji atau mengkritiknya. Mengenali riya dalam diri. Introspeksi diri, menyadari dan merenungkan diri sendiri. Apakah niat melakukan amal karena Allah SWT atau karena ingin dipuji. Mencari kejujuran, berusaha jujur kepada diri sendiri. Apakah ada keinginan untuk dipuji atau dihormati oleh manusia dalam amalnya. Bersikap realistis, menilai dengan realistis amalnya. Apakah amalnya benar-benar ikhlas karena Allah SWT atau ada unsur riya di dalamnya. Langkah-langkah menghindari riya. 1. Niatkan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Bertekad untuk beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penilai. 2. Hindari perbuatan yang mencolok. Hindari perbuatan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Beramal dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. 3. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang ikhlas dan yang tidak suka riya. Mereka dapat menjadi inspirasi dan membantu kita dalam menjauhi riya. Keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas dibagi menjadi 4. 1. Ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketenangan hati. Menjadi tenang dan bahagia karena amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Pahala berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk amal yang ikhlas. 4. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Kisah tauladan. Kisah tauladan dibagi menjadi 3. 1. Kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya untuk beramal dengan ikhlas dan menjauhinya. Beliau mengajarkan agar setiap perbuatan kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Kisah sahabat.
Para sahabat Rasulullah SAW juga merupakan contoh teladan dalam ikhlas beramal. 3. Kisah wali Allah. Para wali Allah merupakan contoh teladan dalam kehidupan. Mereka hidup dengan penuh ikhlas dan tidak pernah menonjokkan diri. Rangkuman dan pesan moral. Ria adalah penyakit hati yang berbahaya dan dapat menghancurkan amal kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang diiringi ria. Marilah kita senantiasa bermusahabah diri dan berusaha untuk menjauhi ria. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap amal kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang ikhlas dan soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.